لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam perjalanan panjang sejarah manusia, selalu ada masa ketika bumi terasa sempit oleh ketidakadilan dan langit seakan menahan rahmatnya. Pada masa seperti itulah, manusia mulai menoleh ke masa depan dengan kegelisahan, mencari tanda dan harapan. Dalam pandangan Islam, masa akhir zaman digambarkan sebagai periode ketika keburukan semakin tampak terang, sementara kebaikan terasa asing. Kejujuran dianggap kelemahan, amanah dipermainkan, dan kekuasaan seringkali menjadi alat penindasan. Dalam suasana dunia yang seperti itu, muncul kabar tentang sebuah pasukan misterius dari arah timur. Sebuah pasukan yang kehadirannya bukan sekadar peristiwa militer, melainkan bagian dari ketetapan Allah yang telah lama ditulis dalam perjalanan takdir manusia. Timur, dalam kesadaran spiritual umat Islam, bukan hanya arah mata angin tempat matahari terbit, melainkan simbol permulaan dan kebangkitan. Dari timur, cahaya pagi menyinari bumi setelah gelapnya malam. Maka tidak mengherankan apabila dari arah yang sama pula akan muncul sebuah kekuatan yang membawa perubahan besar. Pasukan ini tidak datang secara tiba-tiba tanpa sebab, melainkan muncul setelah dunia dipenuhi oleh kezaliman yang merata. Manusia hidup dalam ketakutan, saling menipu, dan kehilangan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Pada saat itulah, janji Allah tentang datangnya pertolongan mulai mendekati kenyataan. Dalam berbagai riwayat yang dikenal di kalangan ulama Islam, diceritakan bahwa dari wilayah timur, khususnya daerah yang dahulu dikenal sebagai Khurasan, akan muncul sekelompok orang dengan panji-panji berwarna hitam. Wilayah ini pada masa lampau merupakan pusat ilmu, peradaban, dan spiritualitas. Dari sana lahir para ahli ilmu, para pejuang kebenaran, dan orang-orang yang dikenal karena keteguhan iman mereka. Maka, kemunculan pasukan dari wilayah ini bukanlah tanpa makna, melainkan sejalan dengan karakter sejarahnya yang syarat dengan perjuangan dan pengorbanan. Pasukan ini digambarkan sebagai orang-orang yang wajahnya keras oleh tempaan kehidupan, tetapi hatinya lembut oleh keimanan. Mereka bukan tentara bayaran, bukan pula orang-orang yang mengejar kekayaan atau kedudukan. Mereka bergerak karena keyakinan bahwa mereka sedang menjalankan amanah besar. Langkah mereka mungkin berat, perjalanan mereka mungkin panjang, tetapi tekad mereka tidak mudah goyah. Mereka memahami bahwa perjuangan di jalan Allah selalu menuntut kesabaran dan ketulusan, bukan sekedar keberanian fisik. Ketika pasukan ini mulai bergerak, dunia tidak serta-merta menyambut mereka dengan tangan terbuka. Justru sebaliknya, banyak kekuatan yang merasa terancam oleh kebangkitan nilai-nilai keadilan dan tauhid yang mereka bawa. Kekuasaan yang selama ini berdiri di atas penindasan mulai merasa goyah. Kebohongan yang selama ini diterima sebagai kebenaran mulai dipertanyakan. Maka, berbagai fitnah pun ditebarkan, mulai dari tuduhan, propaganda, hingga upaya memecah belah barisan mereka. Namun pasukan ini tetap melangkah, karena mereka sadar bahwa jalan kebenaran memang selalu dipenuhi rintangan. Dalam narasi Islam, pasukan dari timur ini memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan jalan bagi seorang pemimpin yang telah lama dinantikan oleh umat Islam, yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi digambarkan sebagai sosok yang akan memimpin umat manusia menuju keadilan setelah dunia lama tenggelam dalam kezaliman. Pasukan dari timur ini menjadi pendukung setia yang menguatkan langkahnya, bukan karena fanatisme buta,
melainkan karena kesamaan tujuan untuk menegakkan kebenaran dan mengembalikan manusia kepada nilai-nilai ilahi. Namun penting untuk dipahami bahwa kisah ini bukanlah dongeng yang hanya mengandalkan keajaiban. Pasukan dari timur tetaplah manusia biasa yang merasakan lapar, takut, dan lelah. Mereka menangis ketika kehilangan saudara seperjuangan. Mereka ragu ketika dihadapkan pada pilihan sulit, dan mereka berdoa ketika tidak menemukan jalan keluar. Justru dalam kemanusiaan itulah letak keistimewaan mereka, karena mereka bersandar sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada kekuatan diri sendiri. Seiring berjalannya waktu, pergerakan pasukan ini semakin terasa dampaknya. Di berbagai penjuru, orang-orang mulai berbicara tentang kebangkitan dari timur. Sebagian menyambut dengan harapan, sebagian lagi dengan ketakutan. Ada yang melihat mereka sebagai pembawa cahaya, ada pula yang menganggap mereka sebagai ancaman. Dunia kembali terbelah antara mereka yang memilih kebenaran dan mereka yang mempertahankan kepentingan pribadi. Dalam kondisi seperti ini, iman manusia diuji dengan sangat berat. Para ulama selalu mengingatkan bahwa tidak semua yang mengatasnamakan Panji Hitam atau kebangkitan dari timur adalah benar. Sejarah telah mencatat banyak kelompok yang menggunakan simbol agama untuk kepentingan duniawi. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk menggunakan akal, ilmu, dan kebijaksanaan dalam menyikapi setiap peristiwa. Pasukan dari timur yang sejati dikenali bukan dari simbol luarnya, tetapi dari akhlaknya, dari keadilannya, dan dari kesesuaiannya dengan ajaran Islam yang murni. Dalam perjalanan panjang pasukan ini, diceritakan pula bahwa mereka akan menghadapi peperangan besar yang mengguncang dunia. Peperangan ini bukan hanya adu senjata, tetapi juga benturan antara kebenaran dan kebatilan. Banyak orang yang awalnya netral akhirnya dipaksa untuk memilih, berdiri bersama keadilan atau tetap berada dalam zona nyaman kebohongan. Pada saat-saat seperti inilah nilai keimanan menjadi pembeda yang paling nyata. Bagi umat Islam yang hidup sebelum semua peristiwa ini terjadi, kisah pasukan misterius dari timur bukan sekedar cerita tentang masa depan. Ia adalah peringatan dan pelajaran. Ia mengajarkan bahwa setiap zaman memiliki ujiannya sendiri dan setiap manusia memiliki perannya masing-masing. Tidak semua orang ditakdirkan memegang senjata, tetapi setiap orang dituntut untuk memerangi keburukan dalam dirinya, melawan ketidakadilan dengan cara yang ia mampu, dan menjaga iman di tengah godaan dunia. Timur dalam kisah ini juga bisa dimaknai sebagai simbol kebangkitan spiritual. Ketika hati manusia gelap oleh dosa dan kelalaian, selalu ada kesempatan untuk terbitnya cahaya taubat dan kesadaran. Pasukan dari timur mengingatkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keyakinan kecil yang dijaga dengan konsisten. Dari sekelompok orang yang teguh, Allah dapat mengubah arah sejarah. Pada akhirnya, kisah pasukan misterius dari timur dalam versi Islam adalah kisah tentang harapan di tengah keputusasaan. Ia menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, meskipun kezaliman tampak merajalela. Pertolongan Allah datang pada waktu yang tepat, dengan cara yang seringkali tidak disangka-sangka. Pasukan itu mungkin misterius bagi manusia, tetapi tidak pernah misterius bagi Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Kisah ini akan terus hidup, diceritakan dari generasi ke generasi, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan kesadaran bahwa setiap manusia sedang berjalan menuju sebuah akhir, dan di sepanjang jalan itu, ia akan diuji dengan pilihan-pilihan moral. Apakah ia akan berdiri bersama kebenaran ketika saatnya tiba, atau justru berpaling karena takut kehilangan dunia? Pasukan dari timur hanyalah salah satu tanda, sementara pesan utamanya adalah tentang kesetiaan kepada iman dan keadilan. Seiring waktu terus berjalan, bayangan tentang pasukan dari timur semakin kuat terasa dalam denyut kehidupan manusia. Dunia yang sebelumnya sibuk dengan urusan kekuasaan dan kekayaan, mulai diguncang oleh kegelisahan yang sulit dijelaskan. Banyak orang merasakan bahwa ada sesuatu yang besar sedang mendekat, sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Tanda-tanda alam, perubahan perilaku manusia, dan meningkatnya kekacauan sosial
seolah menjadi pengantar bagi sebuah peristiwa yang telah lama dinantikan sekaligus ditakuti. Dalam suasana inilah kisah tentang pasukan dari timur tidak lagi sekedar cerita yang dibisikkan di majelis ilmu, tetapi mulai terasa sebagai kenyataan yang perlahan menampakkan wujudnya. Di berbagai penjuru dunia Islam, manusia mulai mempertanyakan kembali arah hidup mereka. Sebagian kembali mendekat kepada Allah, memperbaiki ibadah dan menata akhlak. Sebagian lainnya justru tenggelam semakin dalam kenikmatan dunia, menertawakan peringatan dan menganggapnya sebagai hayalan masa lalu. Perbedaan sikap ini memperlebar jurang di antara manusia. Pasukan dari timur dalam narasi ini hadir sebagai cermin yang memantulkan kondisi hati umat. Mereka yang hatinya hidup merasakan getaran harapan, sementara mereka yang hatinya mati merasakan ketakutan dan kebencian. Pasukan ini terus bergerak, bukan dengan langkah tergesa-gesa, tetapi dengan keyakinan yang mantap. Setiap daerah yang mereka lalui meninggalkan kesan yang mendalam. Mereka tidak datang untuk merampas atau merusak, melainkan untuk mengingatkan dan menegakkan keadilan. Di tempat-tempat yang lama dilanda kezaliman, kehadiran mereka seperti hujan setelah kemarau panjang. Namun di tempat-tempat yang kekuasaannya dibangun di atas kebohongan, kehadiran mereka terasa seperti ancaman yang mengguncang fondasi yang rapuh. Dalam perjalanan itu, banyak manusia yang awalnya ragu akhirnya memilih bergabung. Mereka bukan tertarik oleh kekuatan senjata, tetapi oleh ketulusan tujuan. Mereka melihat bagaimana pasukan ini menjaga sholat, menahan diri dari kezaliman, dan saling menolong tanpa memandang asal-usul. Ikatan yang terbentuk di antara mereka bukan ikatan darah atau kepentingan, melainkan ikatan iman. Ikatan inilah yang membuat mereka tetap berdiri, meskipun menghadapi tekanan yang berat dan kehilangan yang menyakitkan. Tidak sedikit pula yang memilih untuk memusuhi mereka. Penguasa-penguasa zalim mengerahkan kekuatan untuk menghentikan laju pasukan dari timur. Media kebohongan disebarkan, fitnah dilontarkan, dan janji-janji palsu ditawarkan untuk memecah belah barisan. Sebagian manusia terperdaya, tetapi sebagian lainnya justru semakin yakin bahwa pasukan ini berada di jalan yang benar. Dalam benturan antara kebohongan dan kebenaran ini, tampak jelas siapa yang berpegang pada prinsip dan siapa yang hanya mengejar keselamatan diri. Di tengah perjalanan yang penuh ujian itu, pasukan dari timur selalu diingatkan bahwa kemenangan bukanlah tujuan akhir. Tujuan mereka adalah ridho Allah dan tegaknya keadilan. Mereka diajarkan untuk tidak sombong ketika menang dan tidak putus asa ketika kalah. Setiap peristiwa diterima sebagai bagian dari takdir yang harus dijalani dengan sabar. Kesadaran ini membuat mereka tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan, karena sandaran mereka bukan dunia yang fana, melainkan janji Allah yang kekal. Semakin dekat waktu yang dijanjikan, semakin besar pula ujian yang datang. Fitnah menjadi semakin halus, menyusup ke dalam hati manusia melalui keraguan dan ketakutan. Ada yang mulai mempertanyakan, ada yang mulai lelah, dan ada yang hampir menyerah. Pada saat-saat genting seperti inilah, nilai keimanan diuji dengan sangat nyata. Pasukan dari timur belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada jumlah atau persenjataan, tetapi pada keteguhan hati dan kejujuran niat. Kisah tentang mereka menyebar luas, melampaui batas wilayah dan bahasa. Sebagian mendengar dan mengambil pelajaran, sebagian mendengar dan mencemooh. Namun roda takdir terus berputar tanpa menunggu kesiapan manusia. Dunia bergerak menuju sebuah titik yang telah ditetapkan, dan setiap manusia, sadar atau tidak, sedang melangkah ke arah itu. Pasukan dari timur hanyalah salah satu bagian dari rangkaian besar tersebut, tetapi peran mereka menjadi penanda bahwa perubahan besar tidak dapat lagi ditunda. Bagi orang-orang beriman, kisah ini menjadi sumber penguatan. Ia mengajarkan bahwa dalam sejarah, Allah selalu menolong hamba-hambanya melalui cara yang tidak terduga.
Kadang pertolongan itu datang melalui sekelompok kecil orang yang dianggap lemah, tetapi memiliki keyakinan yang kuat. Pasukan dari timur mengingatkan bahwa kualitas iman lebih utama daripada kuantitas kekuatan, dan bahwa keikhlasan mampu menembus batas yang tidak bisa ditembus oleh kekuasaan dunia. Seiring mendekatnya masa yang dijanjikan, dunia semakin terpolarisasi. Kebenaran dan kebatilan berdiri semakin jelas, tidak lagi bercampur seperti sebelumnya. Manusia tidak lagi bisa bersembunyi di balik alasan ketidaktahuan. Setiap pilihan membawa konsekuensi, dan setiap sikap mencerminkan posisi hati. Dalam suasana inilah, pasukan dari timur terus melangkah, membawa pesan bahwa keadilan adalah hak semua manusia, dan bahwa kezaliman, sekuat apapun tampaknya, pasti akan runtuh. Kisah ini belum berakhir, karena sejarah manusia sendiri belum mencapai penutupnya. Pasukan dari timur masih berjalan dalam narasi iman, menjadi simbol bahwa harapan selalu ada bagi mereka yang bersabar. Selama ketidakadilan masih merajalela, selama kebenaran masih diperjuangkan, kisah ini akan terus hidup dan berlanjut, menunggu generasi demi generasi untuk mengambil pelajaran dan menentukan sikapnya sendiri. Waktu terus bergerak tanpa memberi kesempatan bagi manusia untuk berhenti. Hari-hari berlalu dan dunia semakin memperlihatkan wajah aslinya. Ketimpangan antara yang kuat dan yang lemah semakin lebar. Suara kebenaran sering ditenggelamkan oleh riuh kepentingan, dan nurani manusia diuji sampai batas yang paling dalam. Dalam keadaan seperti inilah, keberadaan pasukan dari timur semakin terasa sebagai bagian dari arus besar yang tidak bisa dihentikan. Mereka tidak lagi sekedar kabar samar, tetapi menjadi realitas yang perlahan membentuk arah zaman. Pasukan itu melanjutkan perjalanan dengan kesadaran penuh bahwa setiap langkah mereka diawasi oleh Allah. Mereka tidak menganggap diri mereka sebagai penyelamat dunia, melainkan sebagai hamba-hamba yang sedang menjalankan amanah berat. Di antara mereka ada yang muda, ada yang tua, ada yang berasal dari keluarga sederhana, ada pula yang meninggalkan kenyamanan hidup demi sebuah keyakinan. Mereka disatukan bukan oleh kesamaan latar belakang, tetapi oleh satu tujuan, yaitu menegakkan keadilan dan menjaga tauhid di tengah dunia yang semakin lupa arah. Dalam perjalanan panjang itu, mereka sering berhenti di tempat-tempat yang telah lama kehilangan harapan. Mereka mendengar keluhan orang-orang tertindas, melihat air mata yang disembunyikan oleh ketakutan, dan menyaksikan bagaimana kezaliman telah dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Kehadiran pasukan dari timur di tempat-tempat seperti itu menjadi pengingat bahwa keadilan belum mati, hanya tertidur menunggu saat untuk dibangunkan. Banyak hati yang awalnya keras perlahan melunak. Banyak jiwa yang sebelumnya putus asa mulai kembali berharap. Namun tidak semua perubahan terjadi tanpa perlawanan. Setiap kali kebenaran mulai ditegakkan, kebatilan akan berusaha mempertahankan diri. Pasukan dari timur menghadapi berbagai bentuk ujian, mulai dari pengkhianatan hingga rasa lelah yang menggerogoti jiwa. Ada saat-saat ketika mereka merasa sendiri, seolah dunia seluruhnya memusuhi langkah mereka. Pada saat seperti itulah, doa menjadi senjata paling kuat. Mereka menyadari bahwa tanpa pertolongan Allah, mereka tidak lebih dari manusia lemah yang mudah runtuh. Sedikit demi sedikit, narasi tentang pasukan dari timur menyebar ke berbagai penjuru. Sebagian orang mendengar kisah mereka melalui lisan ke lisan, sebagian melalui peristiwa yang mereka saksikan sendiri. Reaksi manusia pun beragam. Ada yang merasa terpanggil untuk memperbaiki diri, ada yang merasa terancam dan memilih untuk menutup mata. Dunia seakan terbelah menjadi dua arus besar, arus yang mengarah pada kebenaran dan arus yang tenggelam dalam pembenaran kebohongan. Dalam kesadaran kolektif umat Islam, kisah ini mulai dipahami bukan hanya sebagai peristiwa fisik, tetapi juga sebagai peristiwa spiritual.
Pasukan dari timur menjadi simbol bahwa perubahan besar selalu diawali dari perubahan batin. Mereka mengingatkan bahwa perjuangan paling berat bukanlah melawan musuh di luar, melainkan melawan hawa nafsu, kesombongan, dan ketakutan di dalam diri. Tanpa kemenangan atas diri sendiri, tidak ada kemenangan yang benar-benar bermakna. Seiring mendekatnya fase penting dalam perjalanan mereka, ujian semakin berat dan pilihan semakin jelas. Tidak ada lagi ruang untuk setengah-setengah. Manusia dipaksa untuk menentukan sikap, berdiri bersama nilai kebenaran, atau tetap bertahan dalam kenyamanan yang dibangun di atas kebatilan. Pasukan dari timur memahami bahwa tidak semua orang akan bersama mereka, dan mereka menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Mereka tidak memaksa, karena hidayah bukan milik manusia, melainkan hak Allah semata. Di tengah semua itu, keyakinan mereka terhadap janji Allah tidak pernah padam. Mereka percaya bahwa setiap tetes keringat, setiap luka, dan setiap pengorbanan tidak akan sia-sia. Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa kezaliman mungkin menang untuk sementara, tetapi pada akhirnya akan runtuh oleh beratnya dosa itu sendiri. Pasukan dari timur berjalan dengan keyakinan bahwa mereka hanyalah bagian kecil dari rencana besar yang telah disiapkan jauh sebelum mereka dilahirkan. Kisah ini terus berlanjut, mengalir bersama waktu, menunggu saat-saat berikutnya untuk terungkap. Tidak ada yang tahu dengan pasti kapan seluruh rangkaian peristiwa akan mencapai puncaknya. Namun satu hal yang pasti, kisah pasukan misterius dari timur bukan sekedar cerita tentang peperangan atau kekuasaan. Ia adalah kisah tentang iman, kesabaran, dan keberanian untuk tetap berada di jalan yang benar meskipun dunia memilih arah yang berbeda. Selama manusia masih mencari keadilan, selama masih ada hati yang rindu pada kebenaran, kisah ini akan terus hidup dan dilanjutkan. Ia akan menjadi pengingat bahwa di balik setiap kegelapan, Allah selalu menyiapkan cahaya, dan dari arah yang tidak disangka-sangka, pertolongannya akan datang. Langkah-langkah pasukan dari timur semakin mendekati fase yang menentukan. Tidak ada lagi kegaduhan dalam barisan mereka karena setiap jiwa telah memahami bahwa perjalanan ini bukan sekedar bergerak dari satu tempat ke tempat lain, melainkan bergerak menuju sebuah ketetapan besar. Malam-malam mereka dipenuhi dengan munajat. Siang hari mereka jalani dengan kesabaran, dan setiap tarikan napas mereka isi dengan kesadaran bahwa hidup hanyalah titipan. Dalam keheningan itu, hati mereka ditempa, diluruskan, dan diperteguh agar tidak tergelincir oleh rasa bangga atau putus asa. Di luar barisan pasukan, dunia semakin bergejolak. Kekacauan moral menjalar seperti penyakit yang sulit disembuhkan. Kebenaran diputarbalikan, kebohongan dihias agar tampak indah, dan manusia yang jujur seringkali dianggap aneh. Banyak orang yang mulai merindukan ketenangan, tetapi tidak tahu harus mencarinya kemana. Dalam kondisi seperti inilah, kabar tentang pasukan dari timur menjadi cahaya kecil di kejauhan, cukup untuk menumbuhkan harapan bagi mereka yang masih mau berpikir dan merenung. Sebagian orang mulai menyadari bahwa yang sedang terjadi bukanlah kebetulan. Mereka melihat pola yang berulang dalam sejarah, bahwa setiap kali kezaliman mencapai puncaknya, pertolongan Allah selalu datang. Namun pertolongan itu tidak turun begitu saja tanpa ujian. Ia datang melalui manusia-manusia yang bersedia mengorbankan kepentingan pribadi demi kebenaran. Pasukan dari timur menjadi gambaran nyata tentang hal ini, bahwa perubahan besar selalu menuntut harga yang mahal. Dalam perjalanan mereka, ada saat-saat ketika dunia terasa sangat berat. Ada kabar duka yang datang silih berganti, ada kehilangan yang tidak tergantikan, dan ada air mata yang jatuh dalam diam. Namun kesedihan itu tidak membuat mereka berhenti. Justru dari sanalah lahir keteguhan baru. Mereka belajar bahwa kesabaran bukan berarti tidak merasa sakit,
tetapi tetap berjalan meskipun hati terluka. Keyakinan inilah yang menjaga langkah mereka tetap lurus. Manusia di berbagai penjuru mulai dihadapkan pada pertanyaan yang sama, meskipun dengan cara yang berbeda. Apakah mereka akan tetap bertahan dalam kenyamanan semu, atau berani menghadapi ketidakpastian demi sebuah kebenaran? Tidak sedikit yang memilih diam, berharap badai berlalu tanpa menyentuh hidup mereka. Namun, waktu terus berjalan dan badai itu semakin mendekat. Pasukan dari timur dalam narasi ini menjadi pengingat bahwa tidak ada tempat bersembunyi dari kebenaran ketika saatnya telah tiba. Seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa perjuangan ini bukan tentang menang atau kalah di mata manusia. Ini adalah tentang kesetiaan kepada Allah di tengah dunia yang penuh godaan. Pasukan dari timur tidak mengukur keberhasilan mereka dengan pujian atau pengakuan, tetapi dengan sejauh mana mereka mampu menjaga niat dan akhlak. Mereka memahami bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanyalah bentuk lain dari kezaliman, dan kemenangan tanpa kerendahan hati hanyalah awal dari kehancuran. Kisah mereka terus mengalir, menunggu saat ketika seluruh rangkaian peristiwa mencapai titik yang telah ditentukan. Tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi, tetapi tanda-tandanya semakin terasa. Dunia bergerak menuju sebuah persimpangan besar, dan setiap manusia sedang melangkah menuju pilihannya masing-masing. Pasukan dari timur hanyalah salah satu bagian dari kisah itu, tetapi keberadaan mereka menjadi penegas bahwa Allah tidak pernah membiarkan kebenaran sendirian. Selama manusia masih diberi waktu, kisah ini akan terus berlanjut. Ia akan tumbuh, berkembang, dan diwariskan sebagai pelajaran tentang iman dan keberanian. Bukan untuk mengagungkan pasukan atau arah tertentu, tetapi untuk mengingatkan bahwa di setiap zaman Allah selalu memilih hamba-hambanya untuk menjaga cahaya kebenaran tetap menyala, meskipun angin kegelapan bertiup sangat kencang. Hari demi hari berlalu, dan pasukan dari timur semakin menyadari bahwa mereka sedang berjalan di atas garis tipis antara harapan dan pengorbanan. Tidak ada jaminan keselamatan duniawi, tidak ada kepastian tentang usia, dan tidak ada janji selain bahwa Allah Maha melihat setiap niat yang tersembunyi di dalam dada. Kesadaran inilah yang membuat mereka menjaga diri dari sikap tergesa-gesa. Mereka belajar untuk mendahulukan kebijaksanaan daripada kemarahan, dan mendahulukan doa daripada keluhan. Dalam keheningan yang panjang, mereka memahami bahwa kekuatan sejati lahir dari ketundukan kepada Allah, bukan dari teriakan kemenangan. Di luar barisan mereka, manusia semakin gelisah. Banyak yang mulai merasakan kehampaan meskipun hidup dikelilingi kemewahan. Ada yang merasa aman karena kekuasaan, tetapi tidur dengan rasa takut. Ada pula yang merasa bebas berbicara, tetapi hatinya terbelenggu oleh kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Dunia tampak sibuk, tetapi kehilangan arah. Dalam keadaan seperti itu, kisah tentang pasukan dari timur berfungsi seperti panggilan sunyi bagi jiwa-jiwa yang masih peka, mengajak mereka untuk berhenti sejenak dan bertanya tentang makna hidup yang sebenarnya. Pasukan itu terus berjalan melewati wilayah demi wilayah, menghadapi beragam sikap manusia. Ada yang menyambut dengan air mata dan doa, ada yang menutup pintu dengan kecurigaan, dan ada pula yang menyiapkan jebakan dalam diam. Mereka menyaksikan betapa mudahnya manusia berubah ketika kepentingan terganggu. Namun, mereka juga menyaksikan keajaiban yang lahir dari keikhlasan ketika seseorang yang sebelumnya jauh dari iman tiba-tiba menemukan keberanian untuk memperbaiki diri. Setiap pertemuan menjadi pelajaran, setiap perpisahan menjadi pengingat bahwa tidak semua orang ditakdirkan berjalan sejauh yang sama. Dalam kesunyian malam, pasukan dari timur sering merenungkan makna perjuangan. Mereka menyadari bahwa sejarah tidak digerakkan oleh mereka yang paling keras suaranya, melainkan
oleh mereka yang paling teguh memegang prinsip. Mereka tidak ingin menjadi bagian dari kisah yang hanya dikenang karena pertumpahan darah, tetapi ingin menjadi bagian dari kisah tentang manusia yang memilih kebenaran meskipun harus menanggung kesepian. Kesadaran ini membuat mereka semakin berhati-hati menjaga lisan dan perbuatan. Sementara itu, dunia luar semakin mendekati titik di mana kebohongan tidak lagi mampu berdiri sendiri. Lapisan demi lapisan kepalsuan mulai runtuh, memperlihatkan wajah asli kezaliman. Manusia dipaksa berhadapan dengan akibat dari pilihan-pilihan yang selama ini mereka anggap sepele.